Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan bagi saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Nama saya Risti Rio Ramimpia, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Jadi di sini saya akan membahas tentang interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer adalah disiplin ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perancangan, evaluasi, dan implementasi antarmuka pengguna komputer agar mudah digunakan oleh manusia. Ilmu ini berusaha menemukan cara yang paling efisien untuk merancang pesan elektronik. Ada juga Human Computer. HCI adalah singkatan dari Human Computer Interaction. Dan dalam versi bahasa Indonesia adalah IMK, yaitu interaksi manusia dan komputer. Merupakan suatu pemahaman mengenai interaksi antara user dan sistem pendewasaan. Yang penting untuk diperhatikan dalam membuat sebuah sistem karena faktor HCI ini akan menentukan hasil dari sebuah proyek, baik atau tidak. Di dalam HCI sendiri terdapat dua faktor pendewasaan HCI yang perlu untuk dipahami dan diperhatikan. Berikut faktor pendewasaan interaksi manusia komputer. Faktor-faktor pendewasaan. Faktor rekayasa perangkat lunak, yaitu faktor pendewasaan interaksi manusia komputer. Yang pertama adalah rekayasa perangkat lunak. Kedua, rekayasa perangkat lunak bisa diartikan sebagai instruksi-instruksi yang apabila dieksekusi akan memberikan suatu fungsi dan kerja yang diinginkan oleh user, seperti struktur data di mana suatu program dapat memanipulasi informasi secara profesional, serta dokumen-dokumen yang menggambarkan dari operasi dan menggunakan sebuah program. Ada juga faktor kecerdasan buatan. Selanjutnya adalah kecerdasan buatan yang merupakan bagian dari faktor pendewasaan HCI atau IMK. Kecerdasan buatan adalah merupakan bagian dari ilmu komputer yang memiliki tujuan agar komputer mampu melakukan pekerjaan sebaik manusia serta mengkombinasikan cara berpikir manusia dengan sebuah mesin yang pada akhirnya untuk mengambil sebuah keputusan, memecahkan suatu masalah dan mampu sebagai pembelajaran. Di sini akan membahas lagi tentang faktor linguistik komputasional. Selanjutnya adalah faktor linguistik konvensional. Peran bahasa yang digunakan sebagai antarmuka pada HCI merupakan hal sangat penting, karena dengan demikian dapat memudahkan user dalam menggunakan sistem yang ada dan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam penggunanya oleh si pemakai sistem. Ada juga faktor psikologi. Faktor psikologi juga merupakan bagian dari pendewasaan IMK yang penting. Pemahaman psikologi oleh user yang menggunakan sistem sangatlah dibutuhkan dalam interaksi manusia dan komputer ini. Itu didasarkan oleh kepribadian user satu dan user lainnya. Pasti berbeda-beda. Faktor psikologi juga mencangkup pengetahuan dan keahlian pengguna dalam memecahkan suatu masalah. Ada juga faktor multimedia, yaitu multimedia juga merupakan bagian dari faktor pendewasaan IMK atau pendewasaan HCI. Multimedia digunakan sebagai sarana dialog dan komunikasi yang sangat efektif antara manusia atau user dengan sistem atau komputer. Ada juga faktor antropologi. Faktor human interaction juga terdapat pada faktor antropologi. Faktor ini memberikan gambaran mengenai cara kerja dari kelompok yang masing-masing anggotanya diharapkan mampu memberikan sebuah kontribusi yang baik dan sesuai bidang masing-masing. Ada juga faktor ergonomik. Faktor ergonomik terhadap pendewasaan juga penting, karena faktor ini berhubungan dengan aspek fisik untuk mendapatkan lingkungan kerja yang nyaman baik bagi user maupun terhadap sistem. Ada faktor sosiologi. Faktor pendukung pendewasaan HCI juga terdapat pada sosiologi, berhubungan dengan pengaruh sebuah sistem
perhubungan sebuah sistem komputer di dalam suatu struktur sosial. Faktor ini merupakan konteks dari suatu interaksi antara dua kelompok. Ada juga faktor matematika. Dalam pembuatan sebuah perangkat lunak atau sistem, ada baiknya harus bersifat efisien di dalam dunia perhitungan matematika atau aritmatika. Jika perangkat lunak yang kita buat ingin dapat digunakan oleh semua orang, baik bagi pemula maupun yang sudah menjadi ahli ataupun profesional, maka terdapat harus unsur kemudahan dari segi hitungan, yaitu matematika. Ya, ini saja hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.